Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fajr. Dan pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat ke-6. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kita menjelaskan kemarin tentang sampai ayat ini tentang kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam, dan kaum 'Ad ini mereka adalah kaum dari bangsa Arab. Bangsa Arab yang sudah punah, sudah nggak tersisa. Arab yang sudah tidak ada lagi sisa-sisanya. Termasuk juga kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Nah, kita juga menjelaskan pertemuan pekan lalu bahwasanya kaum 'Ad ini, kaumnya Nabi Hud ini letaknya itu di antara perbatasan Hadramut dengan negeri Oman. Tapi sisa-sisa peninggalannya udah nggak nampak, nggak ada. Tapi di situ lokasinya. Tapi di mana Allah alam, mungkin sudah ketimbun gurun pasir, nggak tahu. Yang jelas mereka disebutkan dalam sejarah mereka adalah orang-orang yang besar dan sangat kuat mereka itu. Allah lebihkan, kasih kelebihan, mereka itu sangat kuat tubuhnya. Dan Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk mendakwahi mereka, tapi mereka sombong karena kekuatan mereka. Akhirnya Allah membinasakan kaum 'Ad. Intinya mereka tubuhnya besar, jadi tubuh mereka besar. Makanya disebutkan nanti di ayat setelahnya ya, bahwasanya emang mereka itu adalah kaum yang terkuat. Ayat ke-7 Allah berfirman, Iram dzatil imad. Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Iram ini hadirin, ada khilaf di kalangan ahli tafsir, apa maksud Iram ini? Di antara makna yang disebutkan Iram itu adalah nama kota atau nama tempat, lokasi tempat kaum 'Ad itu. Iram namanya. Iram dzatil imad. Jadi penduduk Iram yang punya bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka orang besar. Sebagian lain memaknai Iram itu yaitu nama kakeknya dari kaum 'Ad itu sendiri. Jadi bukan nama kota. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Ishaq dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan dinukil juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia lebih menguatkan pendapat bahwasanya Iram itu bukan nama kota tapi nama kakeknya kaum 'Ad. Jadi 'Ad itu satu kaum yang terdiri dari beberapa kabilah-kabilah. Nah, kabilah-kabilahnya itu bersumber mengerucut kepada seorang yang namanya Iram bin Awad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kita sebutkan bahwasanya kaum 'Ad ini emang dia turunan Nabi Nuh alaihissalam, turunan Nabi Nuh.
Jarak mereka itu emang setelah Nabi Nuh itu nggak jauh. Makanya Iram ini dia kakeknya Ad. Jadi Ad bin Iram. Ada bilang kakeknya, bilang ayahnya. Ya dia bilang Iram, Ad bin Awad bin Iram. Jadi dia kakek. Bin Sam, Sam ini anaknya Nabi Nuh alaihissalam, bin Nuh alaihissalam. Jadi ada 4 generasi sekitar dari Nabi Nuh sampai Nabi Hud, ada 4 generasi. Nah, jangan kita kira satu generasi itu seperti generasi di zaman kita sekarang ya. Orang dulu tuh umur mereka panjang-panjang. Sampai disebutkan dalam hadis ya, hadis sahih. Kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Kulluhum 'ala al-Islam. Dulu jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh itu ada 10 kurun. Qarn kalau dalam bahasa Arab, qarnun itu dalam bahasa Arab itu maknanya abad tadi. Di antara qarn itu maknanya 2. Qarn itu ada maknanya tanduk. Qarn itu maknanya tanduk, qarn. Kayak qarnain itu 2 tanduk. Qarn juga maknanya abad, 100 tahun. Itu qarn dalam bahasa Arab. Tapi kurun yang dimaksud di sini 10 kurun, bukan maksudnya 10 abad artinya 1000 tahun seperti yang kita pahami sekarang, bukan. Jadi jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 generasi. Nah, satu generasinya itu aja kita nggak tahu umur mereka berapa. Nabi Nuh alaihissalam saja dakwahnya saja Nabi Nuh itu 950 tahun. Dakwahnya aja. Belum umurnya mungkin 1000 lebih Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya Allah sebut dalam Al-Quran, beliau berdakwah 950 tahun. Jadi jarak antara Nabi Adam sama Nabi Nuh itu jelas ribuan tahun. Berapa 10 kurun, pokoknya 10 kurun, 10 generasi, per generasi itu jaraknya berapa Allah Ta'ala alam. Karena mereka zaman itu umurnya bisa sampai 1000 tahun. 1000 tahun. Antum kalau hidup 1000 tahun ngapain aja kira-kira? Udah bosan hidup, beneran udah bosan. Ada orang tua di Jawa, tua ya, umurnya berapa? 130, 140, enggak. Umurnya dia salah satu orang tertua di dunia. Dia sampai nyipin kuburnya sendiri sudah. Dia cuma pengen mati, dia bilang. Dia sudah mungkin udah bosan sekali udah hidup. Lamanya. Bingung dia mau ngapain coba. Badannya lemah ya kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, subhanallah. Kita 1000 tahun mau ngapain? Mau hidup ngapain, coba 1000 tahun cuma ngapain? 1000 tahun atau istri cuma 1 lagi. 1000 tahun terus. Ya subhanallah. Iramadatil imad. Imad artinya tinggi ya, dalam bahasa Arab juga maknanya tinggi. Jadi pendapat tentang yang dimaksud dengan tinggi itu imad, bangunan-bangunan yang tinggi itu, ada yang memaknai mereka tubuhnya yang tinggi. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya kaum Ad itu mereka badannya besar-besar. Maka di sini kelebihan itu kita sudah sebutkan pekan lalu. Allah kasih kelebihan. Wa zadakum fil khalqi bastah. Allah berikan kelebihan pada perangai kalian. Kekuatan kalian Allah berikan kelebihan pada kekuatan dan tubuh kalian. Pendapat yang kedua maksudnya datil imad itu yaitu orang-orang yang tinggal di padang pasir, di kemah-kemah dari tiang-tiang yang tinggi. Nah, bukan orang-orang dulu kayak seperti itu dia bangun tempat tinggalnya. Pendapat ketiga, Dhatul Imad artinya tempat tinggal bangunan mereka itu bangunan mereka itu tinggi-tinggi. Bangunan mereka tinggi-tinggi. Nah, bangunannya bekas peninggalannya kaum Ad ini nggak ketemu sekarang aja. Kita jelaskan kemarin. Kalau kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, ada peninggalannya di Saudi sana, di Al-Ula namanya. Jadi mereka tuh dia pahat gunung batu dipahat jadi rumah, antum bayangin juga. Ada tuh, jadi dia gunung batu besar kan, banyak gunung batu besar dipahat dibentuk, jadi mereka masuk jadi tempat tinggal. Jadi itu ada sampai sekarang peninggalannya di Saudi, di Madinah Saleh, di kota Al-Ula namanya. Tapi kalau peninggalannya kaum Ad ini nggak ada. Allah Ta'ala mungkin suatu saat bakal ketemu mungkin di gedung. Sering kejadian seperti itu kan. Setelah ratusan tahun, ribuan tahun, tiba-tiba dalam tanah ditemukan. Itu mereka peninggalan-peninggalan. Waktu itu juga sekitar tahun 70-an kalau nggak salah, ditemukan kuburannya
kaisar terbesar dalam sejarah peradaban Cina. Jangan lupa namanya kaisar siapa. Kuburannya besar bukan main, terus ada ribuan patung dia buat jaga kuburan itu tertimbun di dalam tanah ribuan tahun. Ketemu tahun 70-an. Ketemu. Besar itu area pemakaman, subhanallah. Kita nggak tahu mungkin suatu saat bakal ketemu itu bekas peninggalannya kaum Ad ini. Dan walhasil karena kesombongan mereka tubuhnya besar, kuat, Ad ini didawai sama Nabi Nuh alaihissalam. Mereka sombong angkuh. Maka Allah pun membinasakan mereka. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Allah sebutkan dalam surat Fussilat. Kaum 'Ad mereka menyombongkan diri di atas muka bumi tanpa kebenaran, yang mereka berkata siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami. Sombong. Orang dikasih kelebihan biasanya suka sombong. Kasih kelebihan fulus sedikit sombong ya. Ya, Anda sudah sering sebutkan di sini. Saldo ATM 27.000 sama 27 miliar beda jalannya gitu. Cara jalannya udah beda sih. Jadi dia sombong. Kaum Ad. Nah, karena mereka sombong dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka itu, maka Allah pun membinasakan mereka dengan cara yang menjadikan mereka terhina. Allah binasakan kaum Ad ini dengan apa hadirin? Dengan apa hadirin? Pakai angin hadirin. Pakai angin. Datang Allah kirimkan awan hitam, mereka kira ini bakal hujan, mereka senang sama awan tuh, nggak tahu awan itu membawa azab bagi mereka. Datang angin dan awan hitam dari kejauhan, awan yang gelap, mereka kira bakal hujan, ternyata itu Allah mengirimkan azab buat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna." Ketika mereka melihat azab itu berupa awan hitam menuju ke lembah-lembah, mereka berkata ini awan akan menurunkan hujan kepada kami. Bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha fa'asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Tapi itu adalah adab yang kalian minta disegerakan. Sombong kan mereka. Coba datangkan, kalau kamu benar datangkan azab. Ditantang Nabi Hud alaihissalam. Inilah yang kalian minta agar disegerakan, itu datangnya azab. Angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi, nggak ada sisanya kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, kaum 'Ad sudah nggak ada sisanya lagi, tapi tempat-tempat mereka masih tersisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu Allah taala? Yang jelas Allah bilang masih ada tempatnya, nggak kena hancur sama angin tersebut. Jadi kaum 'Ad ini hadirin, mereka sombong, badannya besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diciptakan makhluk atau manusia sekuat mereka, kaum 'Ad ini. Maka Allah kirimkan angin, dan angin ini nyari mereka, dicari mereka, diambil, ditarik mereka di dalam rumahnya. Ini angin masuk dalam rumahnya, mereka ditarik, dibawa keluar, dibawa ke atas, diputer-puter 8 hari di langit. Itu anginnya sangat dingin, kencang, dan dengan suara yang sangat memekakan telinga mereka. Mereka diputer-puter di atas 8 hari 7 malam pakai angin. Bayangin sekencang apa angin itu, Allah taala alam, sampai bisa ngangkat tubuhnya mereka besar, diputar-putar 8 hari sampai isi perut mereka keluar semuanya, isi perut mereka terbelah, terus sampai mereka jatuhnya itu landingnya kepala itu sampai kepala mereka lepas. Makanya Allah berfirman, Allah sebutkan dalam beberapa ayat tentang azab kaum Nabi Hud ini, kaum 'Ad, yang dari surat Al-Haqqah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah fa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah
sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum 'Ad kami binasakan dengan angin yang sangat dingin. Allah menimpakan kepada mereka angin tersebut selama 7 malam 8 hari terus menerus. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma fataral qauma fiha sar'a, maka kalian melihat kaum 'Ad itu mati bergelimpangan, ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah, seperti batang kurma yang sudah lapuk, bolong-bolong dia batang kurma lapuk sudah bolong tengahnya, ya seperti itu badan mereka. Itu jatuh sudah bergelimpangan, perut mereka udah kosong, udah kebuka, kepala mereka enggak ada. Wa'iyadzubillah. Allah nggak kirimkan tsunami untuk membinasakan mereka. Pakai angin terhina dia, merasa sombong dengan kekuatannya, kasih angin, diputer 8 hari di atas. Ya, mereka bersembunyi di goa-goa dalam rumahnya, dicari sama angin itu, ditarik, yang diangkat. Subhanallah. Dalam ayat lain Allah berfirman, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Dalam surat Al-Qamar, seakan-akan mereka batang kurma yang berlobang ketika sudah bergelimpangan main. Jadi saking kencangnya angin itu ya, menghantam sampai terbelah perutnya, ususnya, jantungnya, lambungnya, semua keluar, makanya sampai kosong isi perutnya. Begitu Allah membinasakan kaum 'Ad. Allah berfirman dalam ayat ke-8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Ini maknanya ada 2 pendapat. Apa maksudnya yang belum pernah diciptakan yang semisalnya itu? Kata Allah SWT, yang belum pernah diciptakan seperti dia, seperti itu. Pendapat pertama, maksudnya apa yang belum pernah diciptakan seperti itu? Maksudnya bangunan-bangunan mereka itu. Mereka punya bangunan-bangunan besar yang mungkin canggih di zamannya seperti apa. Bagian ada riwayat-riwayat, tapi riwayatnya dhaif ya, katanya mereka jembatan-jembatan mereka tuh dari emas dan lain sebagainya, tapi ini riwayat Israiliyat. Pendapat yang kedua maknanya yaitu penciptaan mereka, tubuh mereka. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri. Maksudnya apa? Belum pernah diciptakan manusia sekuat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sekuat kaum 'Ad. Jadi kalau ditanya kaum yang paling kuat ya kaum 'Ad. Kaum paling kuat yang pernah ada ya kaum 'Ad. Ayat ke-9, wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Kemudian tadi ini jadi di surat ini kita sebutkan ya, pekan lalu Allah menyebutkan, ngasih contoh 3 kaum yang Allah binasakan. Pertama kaum 'Ad, kemudian kaum Thamud, yang ketiga kaum Fir'aun. Nah, tadi 'Ad sudah. Ayat 9 Allah berbicara tentang kaum Thamud. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Ini disebutkan. Jadi kaum Thamud itu batu-batu besar di lembah itu dipahat sama mereka, dibuat jadi tempat tinggal. Nah, itu masih ada peninggalannya. Mereka bolongin batu jadi tempat tinggal. Itu ada ya. Kalau nggak salah sekitar 300 kilo dari utara ke arah utara kota Madinah letaknya. Dan mereka juga kaum Thamud ini kaum dari bangsa Arab juga, di Jazirah Arab, kaumnya Nabi Saleh, dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat mereka itu ada di situ. Nah, tempat yang pernah Allah turunkan adab, itu kita dilarang untuk santai-santai ke sana mengunjunginya, kecuali untuk kita mengambil ibrah sampai kita kalau bisa sampai kita menangis untuk mengambil ibrah di sana. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la tadkhulu masakin alladziina zalamu illa an takuna bakin. Janganlah kalian masuk tempat tinggal orang-orang yang zalim, orang-orang yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk ke tempat-tempat mereka kecuali sambil menangis. Yusibakum ma asabahum. Sambil menangis karena takut
Apa yang menimpa mereka akan menimpa kalian. Jadi Nabi SAW dulu pas pergi perang Tabuk. Tabuk itu ke utara dari Madinah, ke utara. Tabuk itu sudah perbatasan Saudi Yordania. Jadi dia ujung utara dari negeri Saudi. Nah, jadi kalau mau ke Tabuk itu Nabi dari Madinah jalan ke arah utara, ngelewatin daerah Al-Ula ini hadirin. Ngelewatin daerah Al-Ula dan Madain Saleh, tempat kaumnya Nabi Saleh. Sempatlah singgah sebagian sahabat di sana. Kalau tidak salah pas pulangnya nimba air dari sumur yang masih ada di situ. Kemudian air dari sumur itu dipakai buat bikin adonan tepung, buat pakai bikin makanan perjalanan. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW bahwa ini sebagian sahabat ngambil air dari sumur di tempat kaumnya Nabi SAW dibinasakan. Kata Nabi SAW, buang itu semuanya, disuruh buang adonan tersebut. Kenapa? Karena pakai air dari tempat yang kena azab. Jangan. Dan disebutkan juga Nabi ketika melewati area itu, Nabi percepat jalannya. Karena itu tempat pernah Allah turunkan azab di situ. Jadi jangan nongkrong-nongkrong di situ, di tempat turun azab, na'udzubillah. Ya, Nabi mengajarkan demikian. Karena tempat itu masih ada. Tempatnya masih ada ya. Dan itu insya Allah sahih, insya Allah sahih ya. Karena beberapa peninggalan sejarah itu terkadang sebagian itu sulit untuk dibuktikan hadirin. Mohon maaf, sebagian situs sejarah itu sulit dibuktikan keaslian, keautentikan, kesahihannya. Terutama mohon maaf, kuburan para nabi. Sampai sebagian ulama dan banyak ulama Saudi, ulama dari terdahulu, ulama terdahulu mereka menyebutkan tidak ada kuburan Nabi yang diketahui tempatnya kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Ada yang bisa menjamin. Dan sekarang kalau ada orang yang mengaku ini kuburan Nabi ini, itu tidak bisa dibuktikan kesahihannya. Nggak bisa. Sulit. Para ulama menyebutkan dari zaman dulu. Cuma kuburan Nabi Muhammad aja yang ketahuan. Dan insya Allah seperti itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kuburan para nabi ya. Karena kalau semua kuburan Nabi ditahu di kuburan Nabi ini bahaya. Mohon maaf. Antum tahu nggak ada tempat yang diklaim sebagai kuburannya Nabi Hud di Yaman sana? Kuburan Nabi Hud katanya. Orang-orang tawaf di situ hadirin. Tawaf di kuburan itu. Bikin acara-acara entah macam-macam. Na'udzubillah. Mengerikan. Jadi antara hikmahnya kuburan-kuburan para Nabi itu nggak ada yang tahu. Illa Nabi Muhammad SAW itu pun terjaga, Allah jaga kuburan Nabi SAW. Ayat ke-10, wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai Fir'aun. Nah, ini Allah berbicara tentang Fir'aun. Ayat tentang kaum Tsamud hanya satu ayat saja Allah sebutkan di sini. Kemudian Allah berpindah menyebutkan tentang Fir'aun dan terhadap Fir'aun dzil autad yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan yang besar. Pasak-pasak. Autad artinya pasak-pasak. Atau tali-tali atau bangunan. Banyak mana yang autad. Nah, autad ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang maknanya. Autad itu tali yang biasa dipasang untuk mengikat ketika orang bangun kemah, itu autad. Nah, apa maknanya autad ini? Tali-tali itu apa maknanya? Atau pasak-pasak itu maknanya apa? Pendapat pertama, sebagian ahli tafsir menyebutkan Fir'aun yang mempunyai autad. Maksudnya autad itu semacam pasak-pasak yang Fir'aun dipasak itu ngikat tali-tali yang dipakai untuk menyiksa Bani Israel. Punya pasak-pasak, ada talinya, diikat Bani Israel kalau disiksa, diikat tali kaki, tangan, terus ditarik sampai putus. Oh, maknanya pertama sebenarnya. Begitu caranya Fir'aun menyiksa. Makna kedua, autad itu maksudnya tali-tali pasak yang besar yang dipasang sama Fir'aun berbentuk payung atau kemah yang besar sekali. Nah, di kemah itu biasanya Fir'aun buat acara-acara. Bukan acara-acara, buat main-main, buat pesta-pesta di situ. Jadi dia punya
tiang yang besar, kemah pakai tali-tali ngikat, itu makna autad. Sebagian menyebutkan maknanya itu. Yang ketiga, makna autad artinya pasukan Firaun itu sendiri. Yang pasukan Firaun ini dipasangin besi-besi di kaki sama di tangan mereka. Itu maknanya dil autad. Ini sebutkan, ketiga pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Nah, di antara maknanya itu autad artinya ya pasukannya, bala tentaranya. Dan semuanya, semua pasukannya Firaun, sama keluarga-keluarganya, sama menteri-menterinya, semuanya dikerahkan untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan semuanya Allah binasakan di suatu waktu. Kemudian ayat ke-11, alladzina taghaw fil bilad. Ya, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Maksudnya ketiga kaum tadi, kaum 'Ad, kaum Thamud, Firaun, mereka kaum yang semena-mena, berbuat zalim, melampaui batas, sombong, melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang zalim, melampaui batas semuanya. Fa aktsaru fiha al-fasad. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Orang zalim biasanya banyak berbuat kerusakan. Orang zalim ya pasti banyak kerusakan yang dia buat. Oke, fa aktsaru, mereka banyak berbuat kerusakan di negeri-negeri tersebut. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Karena itu Tuhanmu menuangkan cemeti adab kepada mereka. Karena mereka banyak melakukan kerusakan, kezaliman, maka Allah menuangkan cemeti adab. Allah bahasakan cemeti adab, artinya adab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia. Ketika Allah binasakan mereka itu hanya azab yang kecil saja, maka dibahasakan seperti cemeti. Karena azab yang akan mereka rasakan nanti di akhirat jauh lebih mengerikan dari itu. Makanya dalam ayat Al-Quran tentang Fir'aun dan kaumnya, pengikutnya, Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyah. Neraka itu dibukakan kepada Fir'aun dalam kuburnya di setiap pagi dan petang. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan nanti ketika hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya dan keluarganya ke azab yang paling pedih. Yaitu mereka ini masih diazab di alam barzakh. Setiap pagi dan sore dipaparkan neraka jahanam pada mereka, wal'iyadzubillah. Jadi azab yang Allah sebutkan di sini, sauta azab, cemeti azab yang kecil saja Allah binasakan mereka itu. Azabnya masih ringan. Termasuk juga yang ditimpakan kepada Fir'aun. Ya, ditenggelamkan, kezaliman Fir'aun luar biasa. Tenggelamkan, ya, bayi-bayi laki-laki disembelih semua sama dia, tuh bayangin ya, istrinya disiksa sampai mati, ngaku Tuhan lagi, ditenggelamin oleh Allah SWT. Ringan ditenggelam, nanti di akhirat mengerikan azabnya, wal'iyadzubillah. Nah, ketika dia ngejar Nabi Musa, Allah perintahkan bawa kaum malam-malam, karena kalian akan dikejar. Ketika Nabi Musa kabur, dia pukul lautan dengan tongkatnya, maka laut pun terbelah, dan laut yang terbelah itu dasarnya jadi kering, hadirin, supaya mudah untuk dipijak kalau lari. Karena kalau masih basah, becek, susah jalannya, kering. Dan kebelahnya itu bukan satu, 12 belahan. Jadi masing-masing suku Yahudi, Bani Israel ada 12 suku, mereka lewat satu lorong masing-masing, satu belahan. Udah jalan, Fir'aun pernah ragu nih, nyusul nggak ya? Nyusul nggak ini? Tapi karena sombong, orang sombong tuh gengsinya besar. Dia tahu nih, ini kayak nyusul, dia ngelihat nih mukjizat segitu besarnya depan matanya, ngebelah laut. Sempat ragu nih, kalau nyusul kayaknya binasa. Tapi karena sombong, gengsi, akhirnya dia kerahkan semua harus ikut nyusul. Ya, tengah-tengah ditutup, maka semuanya binasa.
Inna rabbaka labil mirsad. Ayat ke-14. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin Arab. Allah menceritakan kezaliman kaum-kaum yang Allah telah binasakan. Allah peringatkan kepada kaum musyrikin. Karena ini khitab kepada kaum musyrikin Makkah. Yang mereka juga sama mengingkari hari kebangkitan. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Allah mengawasi kalian. Apapun yang kalian lakukan, Allah tahu, Allah awasi. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu akan aman dari balasan Allah SWT. Tidak mungkin. Kezaliman pasti akan Allah balas. Pasti. Kezaliman kita sama manusia, kezaliman kita sama semua orang, Allah awasi semuanya. Hati-hati. Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kalian menyangka bahwasanya Allah lalai dari apa yang diperbuat orang-orang zalim. Orang seakan-akan nggak punya agama, berbuat zalim sesukanya di muka bumi ini. Seperti nggak ada takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Zalim sama manusia. Zalim sama istri. Zalim sama anak. Pemerintah zalim sama rakyatnya. Zalim sama harta manusia. Jangan kira Allah lalai, nggak tahu, lolos dari hukuman Allah abadan. La. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nanti Allah akhirkan azab pada hari di mana mata mereka terbelalak saking ketakutannya pada hari kiamat. Itu Allah akan balas semuanya. Kalau ingatkan, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhan kamu mengawasi. Allah mengawasi kita semua. Maka waspada ya semua, baik orang yang orang kafir, non muslim, nggak beriman maupun orang yang beriman. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang kafir di ayat ke-15. Perhatikan. Allah berikan nih karakteristik orang-orang kafir. Ayat ke-15 dan ke-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia, apabila Allah Tuhan mengujinya, perhatikan kata Allah SWT, Allah menguji manusia dan Allah memuliakan dan memberikan kesenangan, maka mereka akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya, apabila Allah menguji mereka, kemudian Allah sempitkan rezeki mereka, maka mereka akan berkata, Tuhanku sedang menghinakanku. Lihat. Perhatikan ayat ini hadirin. Ayat ini Allah berbicara tentang orang-orang kufar. Kayak fa'ammal insan. Makanya ahli tafsir menyebutkan kalau ayat surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di fase Makkah sebelum Nabi Hijrah, itu kalau ada kelafal insan, manusia, itu biasanya Allah maksudkan itu orang-orang kafir. Karena khitab surat-surat Makkiyah itu biasanya kepada orang-orang musyrikin. Makanya insan di sini maknanya orang-orang kafir. Nah, ciri-ciri mereka apa? Mereka kalau dikasih kenikmatan, lagi lapang rezeki, lagi banyak duit, ngerasa Allah sedang memuliakan. Sebaliknya kalau lagi seret, rezeki lagi sempit, lagi susah, dia merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Itu mindset yang salah. Makanya Allah bahasakan fa'ammal insanu idza mabtalahu. Adapun manusia tatkala Allah uji mereka, kasih kenikmatan, kasih lapang, banyak duit, maka berkata Allah sedang memuliakanku. Padahal Allah buka ayat tersebut dengan bahasa apa? Allah uji. Jadi jangan kira kekayaan itu bukan ujian. Jangan kira ujian itu cuma kemiskinan. Jangan kira lagi susah, lagi miskin, Allah sedang menguji saya. La.
Allah kasih banyak duit, banyak harta, itu ujian. Bahkan bisa jadi ujian itu lebih berat dan lebih berbahaya bagi manusia pada hari kiamat. Ujian Allah kasih harta berlimpah. Berat. Jangan kira jadi orang kaya itu bukan ujian. Ujian. Belum tentu kita selamat kalau Allah kasih kita ujian berupa harta. Belum tentu antum selamat hadir. Belum tentu selamat. Antum kalau misalnya jadi orang 5 besar, orang paling kaya di Srengseng, belum tentu antum masih duduk di masjid kajian seperti ini. Bisa jadi antum sombong, merendahkan orang. Bisa jadi antum tamak sama harta habis itu. Bisa jadi antum jadi orang pelit, bisa jadi sombong nih terutama. Bisa jadi antum merasa berkuasa dengan harta. Sogok sana, sogok sini, suap sana, suap sini. Kan orang kaya, banyak duit, merasa apa sih bisa dilakukan? Bunuh orang, jelas bunuh orang bisa bebas dia. Jelas dia bunuh orang. Berapa kali kasus di Indonesia seperti itu? Tinggal sogok hakim, banyak duit. Orang-orang koruptor, korupsi ketahuan, ya ditahan. Tapi dia nggak di penjara tuh biasanya tuh. Banyak duit, dia bisa bayar semua. Subhanallah. Ujian, harta itu ujian. Makanya Allah sebutkan sifat orang kafir. Itu mereka merasa kalau Allah punya banyak duit, lapang, itu sedang dimuliakan. Kalau lagi susah, itu sedang dihinakan. Kalla, kata Allah sekali-kali tidak. Ini pola pikir orang kafir yang Allah bantah. Orang kafir menjadikan barometer ngukur kemuliaan itu dengan harta. Itu karakter orang kufar. Dia ngukur kemuliaan seorang, ngukur kemuliaan itu barometernya apa? Harta. Dan sangat disayangkan, penyakit ini mulai tertular ke sebagian kaum muslimin. Hadirin. Sebagian kaum muslimin memandang kemuliaan orang itu dari status sosialnya. Dan ini terjadi, nggak bisa dipungkiri. Coba orang yang tajir WA antum cepat antum balasnya. Kalau orang susah WA, ya Allah dia lagi WA nih. Coba orang yang tajir nih WA antum. Coba ketemu orang tajir. Anggota DPR lah coba antum ketemu coba. Atau menteri. Pasti cengengesan antum. Pak, Insya Allah. Sehat Pak? Oh ya Pak, baik Pak. Senyumnya ikhlas. Coba ketemu orang susah, ngeliat aja males ya. Ya. Lihat, ini penyakit hadirin. Penyakit. Dan begitulah pola pikir orang-orang kufar. Dia ngira kemuliaan itu ada di harta. Mengukur kemuliaan orang itu dari status sosialnya, dari hartanya. Dan ini diserap oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kita memandang orang seperti itu. Kalau ngelihat orang susah sudah dipandang rendah aja. Na'udzubillah. Ketika antum beda perlakuan antum, beda cara antum merespon orang, beda cara antum menjawab obrolannya, beda cara antum senyum kepada orang karena salah satu sosialnya, kalau ini beda antum meresponnya dengan senyum dengan baik. Kalau sama ini orang susah biasa aja, beda antum memperlakukan dua orang ini, itu ada kecacatan dalam akhlak kita. Cacat akhlak itu seperti itu. A'udzubillah. Kenapa cuma? Kemuliaan itu bukan dengan harta. Makanya Allah bantah, kalla. Kemuliaan itu ada dengan iman dan takwa. Kemuliaan seorang ketika dia bertakwa kepada Allah SWT. Kemuliaan seorang ketika Allah berikan taufik kepadanya untuk dekat beribadah kepada Allah SWT. Itu mulia. Bisa jadi dia miskin, tapi dia rajin ke masjid. Dia tetap jaga sholatnya, dia jaga zikirnya, dia tetap tilawah Al-Quran. Itu orang mulia. Bisa jadi Allah uji dia dengan kelapangan harta, banyak duit, tapi dia jauh dari Allah. Sejatinya dia sedang dihinakan Allah SWT. Itu ujian musibah bagi dia. Musibah. Ketika dia jauh dari Allah, rusak agamanya, walaupun dia banyak duit, dia terhina, dia kena musibah.
Makanya jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Agama ini modal besar, modal terbaik kita. Makanya Nabi sering berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Nabi sering berdoa, jangan jadikan musibah ini menimpa agama kami. Ketika musibah ini menimpa harta kita, musibah menimpa kesehatan kita, masih mending alhamdulillah. Jangan sampai musibah menimpa agama kita. Binasa kita di akhirat urusannya. Kalau musibah sudah menimpa agama kita. Jadi barometer untuk mengukur kemuliaan seorang menurut kacamata orang yang beriman yaitu dengan iman dan ketakwaannya. Barometer untuk melihat kehinaan seseorang itu dengan kemaksiatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman di ayat ke-17, "Kalla bal la tukrimunal yatim." Sekali-kali tidak. Allah bantah. Kan mereka pola pikir seperti itu. Banyak harta, mulia, dimuliakan. Lagi susah, dihinakan. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Bal la tukrimunal yatim. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Insyaallah ayat ke-17 sampai akhir surat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan insyaallah taala ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.